Halo teman-teman semua. Di sekitar kita terdapat banyak sekali benda-benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Dari benda-benda tersebut mempunyai wujud yang berbeda-beda. Lalu ada berapa macam sih wujud benda itu? Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai wujud benda. Maka dari itu, yuk kita simak videonya bersama-sama. Berdasarkan bentuk, sifat, serta penyusun partikelnya, seluruh benda di sekitar kita ini bisa dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu benda padat, benda cair, serta benda gas. Benda padat. Ada banyak sekali benda padat yang ada di sekitar kita. Faktanya, kita menggunakan amat banyak benda padat untuk membantu di hidup kita. Salah satu contohnya adalah alat tulis yang kita gunakan di sekolah. Benda padat adalah jenis benda yang partikel penyusunnya sangat rapat dan teratur. Selain itu, gaya tarik antar partikel pada benda padat sangat kuat. Karena itulah, benda padat punya bentuk yang solid dan tetap. Namun demikian, tidak semua benda padat bersifat keras, kaku, dan berat loh. Ada benda padat yang keras, namun ringan, seperti kapas dan batu apung. Ada pula benda padat yang lunak dan lentur, seperti busa dan karet. Bentuk benda padat tidak bergantung pada wadahnya dan tidak akan berubah-ubah ketika dipindahkan. Bahkan, karena bentuknya yang solid dan tetap, benda padat justru dimanfaatkan sebagai wadah untuk jenis benda lain, yaitu benda cair dan benda gas. Benda padat punya massa dan volume yang tetap. Namun, massa dan volume benda padat bisa diubah dengan cara tertentu, misalnya dipotong. Biasanya, perubahan massa dan volume ini juga akan diikuti dengan perubahan bentuk. Benda cair. Apa teman-teman tahu apa saja benda cair yang ada di sekitar kita? Banyak sekali loh benda cair yang ada di sekitar kita, seperti air minum, susu, sekaleng cat, minyak, dan tentu masih banyak lagi. Salah satu ciri utama dari benda cair adalah bentuknya yang tidak tetap. Bentuk benda cair selalu berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya, air akan berbentuk seperti mangkuk jika kita pindahkan ke mangkuk, dan berbentuk seperti botol jika kita pindahkan ke dalam botol. Namun, volume atau jumlah benda cair tidak berubah meski wadahnya bisa kita ubah-ubah. Selain itu, benda cair juga punya massa. Benda cair juga mengalir dari tempat yang tekanannya lebih tinggi ke tempat yang tekanannya lebih rendah. Kita bisa melihat ini pada air terjun, sungai yang mengalir dari gunung ke laut, bahkan air yang dialirkan ke kamar mandi dari menara-menara air atau penampungan air. Benda gas. Meskipun tidak terlihat, benda gas ada di sekeliling kita. Yap, oksigen. Oksigen yang kita hirup untuk bernafas adalah salah satu contoh dari benda gas. Salah satu sifat dari benda gas terdapat di segala tempat. Namun demikian, benda gas juga bisa disimpan dalam sebuah ruangan atau wadah. Kita bisa melihat contohnya pada gas LPG dan ban kendaraan yang diisi dengan angin. Oh iya, benda gas juga punya massa loh. Kita bisa menghitung massa benda gas, seperti pada gas LPG tadi. Perbedaan massanya akan terasa ketika gas LPG masih penuh dan sudah habis. Sifat lain dari benda gas adalah jarak antar partikel benda gas berubah-ubah. Susunan partikel dari benda gas juga tidak teratur, dan gerakan antar partikelnya lebih bebas. Nah,
Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan bentuk, sifat, serta penyusun partikelnya, seluruh benda di sekitar kita bisa dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu benda padat, benda cair, serta benda gas. Benda padat memiliki bentuk tetap, volume tetap, dan memiliki kerapatan dan massa jenis yang tinggi. Benda cair memiliki ciri bentuknya berubah sesuai tempat atau wadah. Volume tetap memiliki kerapatan dan massa jenis sedang atau lebih kecil daripada benda padat, tapi lebih besar dari benda gas. Ciri dari benda gas adalah bentuknya berubah memenuhi tempat, volume berubah sesuai volume tempat, dan memiliki kerapatan dan massa jenis yang kecil. Untuk menambah pengetahuan teman-teman semuanya, yuk kita berlatih soal bersama-sama. Sebutkan masing-masing 3 contoh dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Tetap semangat ya belajar dari rumah. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.